Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya Rizky Taufik Roman Utama. Kali ini saya akan memberikan materi penjelasan tentang DBMS. Nah, teman-teman setelah mendengar kata DBMS mungkin akan bertanya, apa itu DBMS? Dan mungkin masih asing bagi teman-teman yang bisa dibilang belum pernah mendengar kata-kata DBMS itu sendiri, ya kan? Nah, saya di sini akan memberikan penjelasan secara sederhana ini tentang apa itu DBMS. Nah, untuk pertama saya akan mengenalkan pengertian dari DBMS itu sendiri. DBMS merupakan sebuah sistem perangkat lunak atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Nah, program user ini mengirim permintaan data ke DBMS yang selanjutnya akan divalidasi dan diotorisasi akses ke database sesuai dengan tingkat otoritas pemakai. Nah, jika pemakai meminta suatu akses data yang bukan data yang bukan diotorisasinya, maka permintaan ditolak. Nah, pendekatan ini memusatkan pengorganisasian data ke dalam database umum sehingga dapat dibagi dengan pemakai lainnya. Nah, hal ini mengatasi kelemahan pendekatan flat file model yang ada di materi sebelumnya, begitu teman-teman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang operasi DBMS, kelebihan dan kekurangannya, simak video ini sampai akhir. Oke? Nah, baik, setelah saya berikan gambaran tentang apa itu DBMS tadi, nah, mungkin teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut dan mulai penasaran dengan apa itu DBMS, ya kan? Sistem kinerja DBMS itu bagaimana, dan tujuan dari DBMS itu apa sih, begitu kan? Nah, untuk tujuan DBMS dalam sistem jaringan komputer itu sendiri, yaitu untuk menghindari adanya kekacauan dalam hal pengolahan data yang DBMS ini sangat besar gitu, jumlah datanya. Nah, DBMS ini menjadi perantara bagi pengguna dan database agar dapat berinteraksi dengan menggunakan DBMS ini sendiri. Nah, maka pengguna harus memakai bahasa database yang telah disediakan oleh yang mengotoritas itu sendiri. Nah, menyinggung tentang nama bahasa data, di sini ada dua jenis bahasa data yang ada di dalam DBMS itu sendiri. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Nah, DDL ini digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan. Nah, mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, dan mengubah adanya tabel. Nah, untuk jenis bahasa data yang kedua yaitu adalah Data Manipulation Language atau DML yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database. Nah, selain itu untuk menghapus data dari database dan mengubah data pada suatu database itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya tidak lengkap rasanya kalau kita mengetahui apa itu DBMS tapi tidak mengetahui apa sih keuntungan dari kita menggunakan suatu sistem yang dinamakan DBMS itu sendiri. Nah, kelebihan dari DBMS ini ada banyak sebenarnya kan, tapi di sini saya mengambil 5 kelebihan besar. Yang pertama yaitu adalah memberikan data yang konsisten. Nah, di dalam sistem DBMS sendiri yang sudah tersusun terpampang rapi, data dari pengguna 1, 2, 3 yang telah diinput itu akan diotorisasi dan data akan diproses dan itu akan menjadi sesuatu yang konsisten untuk selama pemrosesan itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan tentang sistem DBMS, sistem kinerja DBMS itu sendiri. Nah, untuk dalam kelebihan yang kedua ini adalah meningkatkan layanan backup dan recovery. Dalam kinerjanya DBMS ada namanya suatu backup dan recovery, dan itu sangat menguntungkan bagi pengguna. Karena apa? Ya karena data yang
dalam data DBMS itu sendiri, jika ada data yang terhapus atau apa adanya, berarti bisa di recovery atau dan di backup begitu. Nah, yang ketiga yaitu pengguna dapat memakai data secara bersama-sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, DBMS ini merupakan suatu software yang memang dirancang untuk suatu data yang sangat besar. Jadi ketika semua pengguna mengakses data secara bersama-sama, ya memang itu kelebihan dari DBMS itu sendiri begitu teman-teman. Nah, yang keempat ini memperbaiki integritas data. Nah, dengan penggunaan DBMS, dengan pengolahan DBMS ini, jadi data yang diinputkan akan terotorisasi dan terjamin kualitasnya sampai data ini menjadi suatu output begitu. Nah, untuk kelebihan yang kelima tadi yaitu adalah mempercepat produktivitas. Nah, siapa sih perusahaan yang tidak ingin produktivitasnya meningkat? Nah, mesti perusahaan ini menginginkan suatu produktivitas perusahaannya itu meningkat. Nah, yaitu ya dalam pengolahan data perusahaannya ini ya mempermudahkan dengan software yang dinamakan DBMS ini sendiri teman-teman. Nah, itu. Nah, selanjutnya memang sebuah sistem itu yang namanya sistem mesti tidak hanya mempunyai kelebihan namun juga mempunyai kekurangannya. Nah, DBMS sendiri juga banyak masih kekurangannya karena apa? DBMS ini memang sebuah sistem yang tidak baru memang, tapi yang cukup cukup relatif high class kalau jika dibandingkan dengan software-software yang lain yang bacakan-bacakan begitu, karena untuk mengakses suatu DBMS ini dibutuhkan biaya yang lebih begitu teman-teman. Nah, untuk kekurangannya sendiri yang pertama adalah penggunanya cukup kompleks. Jadi pengguna DBMS ini sendiri sangatlah banyak teman-teman. Nah, jadi ya itu memang suatu software ini diuntukkan untuk pengguna banyak, tapi jika semakin kompleks penggunanya, nah ya bisa dikatakan software ini mempunyai batasan sendiri ya kan. Nah, itu yang menjadi kelemahannya. Yang kedua, kompleksitas DBMS ini mengakibatkan ukurannya yang sangat besar. Jadi semakin kompleks suatu DBMS, ukuran DBMS ini semakin besar. Dan itu yang menjadi kendala di perusahaan yang emang membutuhkan tambahan biaya untuk pengelolaannya sendiri. Nah, tadi ada yang saya katakan adanya biaya tambahan untuk hardware dan pengelolaan DBMS itu sendiri, teman-teman. Nah, yang keempat, ada biaya yang tidak sama tergantung pada lingkungan dan fungsi yang telah digunakannya itu. Jadi biaya dan keuntungan yang digunakan ini bisa jadi kadang seimbang dan kadang juga tidak seimbang begitu. Yang selanjutnya yaitu adalah umumnya performa kinerja suatu software itu lambat laun akan menurun layaknya suatu hardware yang kita gunakan gawai gitu kan, gadget gitu. Lambat laun suatu software yang tidak diperbarui dan itu akan menjadi software yang baik. Seperti yang saya janjikan di awal video tadi, saya akan memberikan bagaimana operasional tentang sistem DBMS itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan gambaran tentang sistem DBMS itu bekerja. Nah, seperti yang saya definisi yang saya berikan tadi, sistem DBMS ini sendiri memudahkan pengguna yang di sini dibahasakan menjadi aplikasi 123 atau pengguna 123. Nah, nanti dan akan diakses untuk basis data pusat data organisasi itu sendiri. Nah, DBMS sendiri menjadi perantara dan menjadi suatu sistem yang mengolah data ini, yang jika teman-teman mengetahui sebuah sistem dalam gawai atau Android atau iOS itu DBMS ini bekerja seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, baik, di sini saya menampilkan gambaran umum sistem operasi DBMS itu sendiri. Nah, yang sebelumnya saya mengamalkan secara garis besar sistem DBMS itu bekerja
bekerja seperti apa. Ya, dan sekarang saya menampilkan gambaran umum sistem operasi DBMS. Nah, di sini dalam gambaran umum ini DBMS mempunyai 6 langkah besar dalam operasinya. Yang pertama yaitu dari program pengguna. Nah, program pengguna ini mengirim permintaan ke data DBMS. Ya, permintaan ini ditulis dalam bahasa manipulasi atau bahasa khusus yang diletakkan dalam program pengguna itu sendiri. Nah, untuk langkah kedua, ya DBMS menganalisis permintaan dengan mencocokkan elemen-elemen data yang diminta dengan tampilan pengguna dan tampilan konseptual. Jika permintaan itu cocok, permintaan akan diotorisasi dan lanjut ke langkah 3. Namun jika permintaan itu tidak cocok, maka akan ditolak. Begitu teman-teman. Nah, lanjut untuk langkah keempat. Di sini dengan menggunakan metode akses data dalam area, sistem operasi bekerja untuk berinteraksi dengan alat penyimpanan disket untuk menelusuri data dari basis data disket tersebut, teman-teman. Nah, lanjut langsung untuk langkah kelima. Sistem operasi kemudian menyimpan data dalam area penyangga memori utama yang dikelola oleh DBMS itu sendiri. Nah, untuk langkah ke-6 yaitu DBMS mentransfer data ke lokasi kerja pengguna dalam memori utama. Nah, pada saat ini program pengguna bebas untuk mengakses dan memanipulasi data itu. Nah, untuk langkah terakhir yaitu langkah ke-7, ketika pemrosesan selesai, langkah 4, 5, 6 ini dibalik dan digunakan untuk menyimpan data yang diproses ke basis data. Begitulah gambaran besar gambaran umum sistem operasi DBMS ini. Nah, baik, untuk selanjutnya dalam DBMS sendiri ada beberapa tipe model. Nah, untuk yang pertama ada namanya model hierarki. Nah, dalam model hierarki ini merupakan metode yang paling populer untuk representasi data, karena model ini mencerminkan banyak aspek perusahaan yang hubungannya bersifat hierarkis. Nah, di sini bisa dilihat dalam tipenya. Di sini ada tingkat 1, 2 dan tingkat 3 itu. Nah, dalam model ini dikonstruksikan dari rangkaian yang mendeskripsikan hubungan antara file-file yang berkaitan. Nah, di sini file-file yang berkaitan itu yaitu antara anak dan orang tua. Nah, model hierarki ini kadang juga disebut sebagai model pohon. Karena apa? Tingkat dari model pohon ini dinamakan sebagai segmen root, atau di sini digambarkan sebagai segmen akar. Yang semakin kuat segmen akar, maka segmen-segmen di bawahnya juga akan semakin bagus, teman-teman. Nah, di dalam model hierarki ini juga disebut sebagai basis navigasional. Karena apa? Karena perlintasan file yang memerlukan jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini ditetapkan melalui hubungan eksplisit berbagai record yang berkaitan. Nah, begitu kurang lebihnya. Nah, dalam model bagan pohon ini, cara satu-satunya untuk mengakses suatu data pada tingkat yang lebih rendah yaitu dengan menggunakan pointer yang turun ke jalur navigasional yang telah ditetapkan. Nah, record itu berisi tentang catatan faktur penjualan, yang menunjukkan catatan faktur barang itu sendiri. Nah, kurang lebihnya begitu untuk model hierarki ini. Nah, untuk selanjutnya ada namanya model jaringan. Nah, untuk model yang selanjutnya yaitu ada model jaringan. Nah, model jaringan ini sama dengan model hierarki. Nah, model jaringan merupakan basis data navigasional dengan hubungan eksplisit antara record dan file. Nah, perbedaannya di sini di dalam model jaringan ini bahwa mengizinkan record child atau anak untuk memiliki beberapa parent atau orang tua begitu. Nah, seperti yang ada dalam gambar yang saya berikan ini. Nah, file pointer kedua record
maaf, apa ya, fact pointer kedua record parent secara eksplisit itu mendefinisikan ke jalur catatan faktur. Nah, saya gambarkan begini ya. Catatan faktur ini memiliki dua hubungan ke record yang terkaitnya. Seperti yang pertama adalah hubungan tenaga penjualan ke faktur nomor 2. Nah, record ini berasal dari penjualan oleh tenaga penjual ke pelanggan nomor 6, pelanggan nomor 6. Nah, pointer kedua adalah hubungan pelanggan ke faktur nomor 3. Nah, ini mewakili penjualan kedua nomor 5 yang diproses saat ini oleh tenaga penjual nomor 2. Nah, di bawah struktur ini ya kan, itu ada pihak manajemen yang melacak dan melaporkan informasi penjualan yang berkaitan dengan berkaitan dengan pelanggaran dan penjualan yang telah terjadi. Kurang lebihnya begitu untuk model jaringan ini. Nah, untuk yang model ketiga ada namanya model relasional. Nah, model relasional ini berbeda dengan kedua model sebelumnya. Kalau kedua model sebelumnya itu lebih condong ke navigasional, kalau model relasional ini lebih condong ya emang ini rasional gitu, relasional gitu. Nah, dalam model relasional ini memiliki landasan aljabar dalam rangkaian yang menyediakan dasar teoritis untuk sebagian besar operasi penggunanya gitu. Nah, perbedaan yang mencolok antara model relasional ini dengan model navigasional yaitu dalam cara asosiasi yang disajikan ke penggunanya itu sendiri. Nah, di dalam model relasional ini menampilkan data dalam bentuk tabel 2 dimensi. Nah, seperti yang saya sampaikan, beginilah tabelnya. Nah, sebenarnya di atas tabel ini mempunyai atribut file data yang membentuk suatu kolom. Nah, bagian yang memotong kolom untuk membentuk garis data disebut travel. Tapel. Kalau nggak salah ya tapel. Nah, tapel ini merupakan suatu susunan yang dinormalisasi dan mirip, namun tidak sama sepenuhnya dengan record dalam sistem file dasar. Nah, sebenarnya tabel yang didesain dengan baik itu ada ada 4 karakteristik berikut ini. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu semua kemunculan pada perpotongan baris data memiliki nilai tunggal, tidak boleh nilai ganda. Nah, jadi setiap perpotongan antara baris data dengan kolom data harus memiliki nilai tunggal dan tidak bermakna ganda, begitulah teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu nilai atribut di setiap kolom harus memiliki kelas yang sama. Seperti yang saya gambarkan, atributnya memiliki kelas-kelas yang sama. Nah, yang ketiga itu setiap kolom di suatu tabel harus memiliki nama yang berbeda dengan lainnya. Namun tabel-tabel ini yang berbeda memiliki kolom-kolom dengan nama yang sama. Nah, seperti yang saya gambarkan di sini, nomor antara tabel dan baris itu memiliki tabel yang kolom-kolomnya dibedakan antara kolom nomor pengguna, nama, alamat, dan saldo. Nah, di nama ini antara baris 1 sampai 5 itu sama semua, begitu maksudnya dari kolom ketiga ini. Nah, untuk yang komponen keempat itu yang setiap baris di dalam tabel harus berbeda minimal pada satu atribut. Nah, atribut ini adalah suatu kunci primer dalam model relasional ini. Begitu kalau punya teman-teman. Nah, sekian dari penjelasan tentang DBMS ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.